Audio Jungle. Iya, itu zaman Arsy Arsya juga gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kayak waktu Arsy Arsya, jadi kita simpen. Kalau waktu aku sebenarnya kan di Malaysia. Jadi kalau misalnya kayak aku nih ada sakit autoimun atau amit-amit, Kajil, Kaloli, Mas Anang, ya pokoknya yang sedarahnya semua cocok itu bisa dipakai kalau misalnya kayak leukemia atau kanker atau apa tuh bisa pakai itu. Nanti setelnya dikembangin semakin banyak itu bisa buat kesehatan. Nah aku tuh harusnya ke Malaysia itu yang aku cerita pernah kan aku mungkin kalian pernah dengar beritanya aku mau ke Malaysia yang nggak jadi karena masih lockdown. Itu karena di sana harus karantina dulu seminggu kan. Jadi kita kayak aduh kayaknya cuma buat 2 hari perawatan untuk karantina seminggu nanti dulu deh gitu. Jadi kita masih tunda sampai karantinanya udah nggak ada. Baru kita harusnya udah berangkat dari tahun lalu, dari tahun lalu. Lihat kado-kadonya sendiri. Baby Sultan ya itu ya. Gimana Alhamdulillah ya. Yang terpenting itu mungkin kan adalah doa dan support dan kasih sayang dari orang yang banyak yang sayang. Jadi alhamdulillah melimpah rezekinya. sebagai Gerinda nih makan gampang lepas dari Amina juga ya Bun? Iya, kadang tuh kangen cuma kita Mas Ana tuh kamu tuh kita nggak bisa setiap hari main dateng gitu kan kalau orang anaknya udah berkeluarga iya pokoknya nahan sebenarnya kalau abang sama kakaknya mah aduh mereka malah seneng didatangi rame tuh mereka orangnya seneng cuma kadang kita juga kan aku nggak pernah main tiba-tiba datang tuh nggak mau aku karena aku maunya walaupun itu anak kita mau datang harus izin kakak ke sana gitu. Kalau memang dia lagi longgar oke, tapi kalau misalnya dia nggak pernah bilang nggak usah enggak itu tuh nggak pernah tapi pokoknya kita harus tanya dulu kan ada tamu nggak, kalau lagi ada tamu kan juga kan nggak enak ganggu atau apa jadi kita kayak nggak apa-apa mau sini aja lagi ada ini nih oh yaudah nanti aja kalau udah nggak ada orang gitu kan kita juga harus anak kan juga anak udah berkeluarga harus punya ruang sendiri ya kita nggak bisa main tiba-tiba walaupun mereka nggak masalah tapi akunya sama sana tuh tipe yang nggak enakan gitu ya udah kalau datang nanya dulu gitu. Suka gemes nggak sih Bun pengen ngedandanin gitu? Itu ibunya udah dandanin, bapaknya udah dandanin, kita udah nggak perlu dandanin lagi ya, anaknya udah didandanin dengan orang tuanya kan udah apalagi anak pertama ya itu udah pasti heboh banget. Kakak saking gemesnya wallpaper HP sempat diganti fotonya Bibi ya? Iya si kakak kan ngambek kan karena semua kayak Instagramku, WhatsAppku semua kan ganti baby dia tuh sekarang aku juga lupa ya kayak setiap video call kan dulu nyarinya kakak kan sekarang setiap video call kak mana Amina suatu waktu dia kayak Amina melulu pun dia Jealous ya Bun? bukan jealous tapi namanya orang baru melahirkan tuh kayak mungkin pengen juga kayak ditanya gitu kayak kakak gimana jadi sekarang tuh selalu kayak abis tanya Amina kakak gimana kondisinya gitu. Kalau dari Arsya gimana Bun? Oh Arsya ya sebenarnya bukan jealous cuma kayak ternyata aku tanya sama Bibi sama Kellen juga kayak kalau Amora sama Arsy lebih ya karena mungkin mereka excited ya dan udah gede kayak Kellen sama Arsya tuh ada pertanyaan yang katanya kayak bisa kalau Kellen mungkin gendong ada baby terus gitu kalau Arsya kalau Kellen mungkin tidak terlalu menunjukkan karena mungkin cuma gitu-gitu doang karena udah lumayan gede kalau Arsya tiap kali aku gendong Amina mulai gitu tapi dia nggak mau ngaku dia jealous dia aku tanya kenapa ya nggak boleh Amina harus deket aku kan nggak mungkin banget bukan gitu pasti karena dia ngerasa aku aja nggak boleh punya baby lagi sama dia tuh kan karena dia bunda nggak boleh punya anak lagi kalau bunda punya anak lagi bunda udah nggak sayang sama adik nah berarti dengan adanya cucu dia ngerasa kayak setiap kali aku gendong Amina tuh dia kayak gitu ngeliatnya terus dia pura-pura dia yang mau deket gitu padahal aku tahu dia yang mulai gitu bahasanya Pasti menghadapinya gimana Bun mungkin dengan alasan dia Bunda lebih mentreatmentnya ya aku seperti mulai apa? ngasih kalau Oli tuh suka iseng kayak tuh deh lihat bunda udah nggak sayang adik bunda maunya gendong cucu gitu jadi kan dia lebih ke ini kan aku selalu bilang Arsya tuh beda ini tuh cucu nanti Arsya punya anak juga bunda kan sayangnya kayak gini nggak tahu cuma kan dia belum ngerti kalau Arsy dia enggak dia malah dia gendongnya keibuan banget loh terus kayak kalau nginep dia tuh kayak aduh gestur kan kita bisa lihat gestur yang kaku sama yang biasa ya dia tuh kayak biasa gitu kayak udah keibuan aku bilang ya Allah nih anak-anak kecil udah kayak antinya udah keibuan banget kalau Arsy mah mau kalau Arsya ya udah kalau bunda punya anak lagi aku nggak usah di sini aku tinggal di Cinere Dari bundanya sendiri gimana? enggak kalau aku memang aku bukan karena nggak punya anak aku punya anak sebanyak-banyaknya tuh mau loh beneran aku suka anak gitu kan tapi masalahnya Mas Ana kan udah umur 50
ya aku kayaknya egois kalau harus membiarkan karena egonya kita pengen punya anak banyak, tapi anak ini nanti tumbuhnya amit-amit ya, maksudnya kita nggak boleh, kita harus realistis. Artinya gini, Arsya aja sempat bilang kayak, Arsya nanti ayah kalau Arsya nikah, ayah masih ada kan gitu. Nah, berarti Arsya tuh nikah, ayahnya 70 tahun. Ya kita berdoa, aku sama Sarah berdoa panjang umur dong. Tapi udah cukup sampai Arsya aja kalau punya bayi lagi. Ayahnya 80 tahun, ibu bundanya 70 tahunan. Kayaknya enggak lah gitu. Maksudnya udahlah kita lebih biar fokus ke anak-anaknya sekarang sama nanti banyak cucu gitu kan. Kalau nggak, bukan karena akunya nggak mau gitu, punya anak sebanyak-banyaknya aku mau. Tapi aku sama Sana, aku juga kan punya anak umur 30-an, Sana 40-an, kita belajar 10 tahunan ya, jadi kayak udahlah. Ya udah, untuk menerima rasa kasih sayang banget sama kita gitu, kita ngasih banget kasih. Aduh, ya maksudnya kan kasih sayang ke cucu itu tidak dalam berupa atau berbentuk barang ya. Maksudnya kalau kayak tadi kamu bilang kasih barang, ya pasti kita namanya sama cucu pasti apa aja yang kita lihat lucu buat dia pasti beli. Atau kayaknya katanya kan kalau sama anak kita tuh nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kalau cucunya udah minta boleh gitu. Nah itu udah kelihatan dari kalau pas kita gendong dia, aduh kayaknya luluh banget gitu, kayak dia bakalan minta apa aja bakal boleh gitu, kayak gitu sih. Tapi lebih ke sayang, lebih ke taker. Ada nggak sih Bu trik-trik lama gitu mungkin zaman Bunda yang masih diperlakukan ke cucu sekarang? Apa kan? Misalkan dulu pada saat Bunda sama Arsy, trik-trik orang-orang dulu gitu. Oh iya, diterapkan di contohnya sekarang. kayak ASI, aku selalu bilang kakak pokoknya harus ngasih ASI paling nggak 6 bulan eksklusif ke Amina. Kenapa? Jadi aku selalu kayak tiap hari ngingetin, dan dia alhamdulillah ASInya melimpah banget kan. Tadi udah dapat berapa, dia bilang udah lumayan tuh, tadi dia video call, udah aku udah dapat segini gitu. Karena selain ASI itu terbaik, bonding antara orang tua sama anak tuh nggak bisa itu nggak bisa diukur gitu, kayak gimana rasanya kita saat dia lagi nyusu, walaupun rasanya luar biasa sakitnya ya. Makanya aku bilang kan kak akhirat mah nggak terlalu sakit, lebih sakit tapi nyusuin. Bener Bun, ya itu dia rasain juga. Soalnya aku dulu walaupun sesar 2 kali, bukan pas Arsy pengen banget normal, nggak bisa karena bayinya tuh mengecil terus, jadi waktu itu harus dilahirin. Waktu itu Arsy aku pengentalan darahnya parah kan, jadi 35 minggu udah dilahirin, pengen banget normal nggak bisa. Jadi sekali udah sesar waktu itu ya udahlah ya Arsy normal juga, sesar juga. Tapi aku alhamdulillah ditanya sama orang sesar, mungkin orang beda-beda ya, tapi pas aku alhamdulillah nggak sakit. Abisannya juga aku jalan, tapi nggak secanggih kakak juga yang zaman sekarang ya, masih tetap kayak 1 hari ngilu-ngilu gitu. Tapi yang nggak sesakit orang bilang, tapi mungkin di setiap orang berbeda-beda gitu. Ya itu jadinya aku kayak, wih rasa nyusu itu lebih baik pas berdarah-darah kan. Nikmat itu rasanya. Udah nyiapin kado mungkin tuh untuk tujuan. Udah dong, dari awal sebelum lahir udah gitu kan. Ada apa pun mungkin yang besok. Cek kesehatan. Menurut ibuannya Arsy tadi sempat matiin jilbab juga ya ke Bunda, itu gimana sih ceritanya? Oh iya, besok kan dia tuh anaknya memang seneng banget pakai jilbab kan. Cuma ya masih on and off, masih anak kecil. Aku pun juga bukan, akunya belum. Terus kalau kayaknya nyuruh dia juga ya inilah gitu. Tapi dianya tanpa kita suruh memang seneng banget pakai jilbab. Kayak tadi foto kita ada photoshoot gitu, ada endorse lah ya. Ini pergi pakai baju ini, terus tiba-tiba Arsinya kata orangnya gak usah pakai jilbab, cuma bundanya aja. Dia marah sama Bunda. Kenapa aku nggak pakai jilbab, bunda doang? Katanya aku suka nih kayak gini nih katanya. Aku tuh nggak suka bunda doang yang pakai jilbab. Ini kan baju muslim. Lain kali kasih tahu ya katanya kalau komplain ya mbak. Komplain masa aku kan jilbabnya gimana nih gitu. Jadi terus waktu aku tuh kan nggak mungkin juga kan orang-orang kita endorse-nya orang bundanya harus pakai. Kalau lain kali bilang tidak boleh, lain kali harus kalau aku pakai jilbab Arsy harus pakai juga gitu. Sudah pusing nggak sih dengan sikapnya Arsy yang Gak mungkin pusing terlalu- lah, malah bangga dong. Gak semua anak seumur dia dari umur 2 tahun loh. Dulu ke Australia dia jilbabnya cuma di bawah 1, mau tank tuh ngaku. Ada tuh kalau orang yang suka yang ngikutin kita tuh tahu dari umur 2 tahun kenapa aku gak dibawain jilbab, aku marah. Terus pernah di Amerika aku bawain celana pendek dan lain-lain, tuh pengen nangis kan ada juga tuh videonya. Jadi nggak semua kenapa aku harus pusing, maksudnya aku malah bangga sama dia bahwa dari umur kecil dia sudah bisa, sorry saya maaf, dari umur kecil dia udah bisa
udah mau untuk begitu gitu kan. Dari umur kita dulu kan kayaknya nggak gitu ya gitu. Dia beda sih alhamdulillah. Apa sih yang Bunda terapin ke Arsi? Sebenarnya kalau aku yang terapin aku juga kan bukan gimana ya ngomongnya, aku agak bingung gitu. Kayaknya emang anak ini memang dari aku dikasih sama Allah, dia yang luar biasa banget Arsi, bahwa dia sudah terbentuk dalam dirinya untuk kayak begitu. Karena jujur kan aku memang maksudnya secara agama bukan yang aku mau anakku jauh lebih baik daripada aku, misalnya aku ngaji dan lain-lain ya, tapi kan kalau masalah pakai hijab dan lain-lain ya aku belum sesempurna itu, dan alhamdulillahnya dianya udah begitu gitu. Jadi aku tuh yang terharu lah gitu. Bun, ada nggak sih perubahan dari Bunda setelah pada saat memiliki anak dan saat ini memiliki cucu gitu? Maksudnya perubahan dia kita? Iya, kan dulu orang selalu bilang oh punya anak sama punya cucu tuh nanti beda loh. Aku pikir nggak akan sama. Ternyata beda rasanya. Kayaknya lebih ada rasanya tuh lain gitu. Benar. Ternyata Mas Anak juga ngerasa kayak gitu, kayak oh ya beda ya. Kayak kalau ngeliat gitu beda lagi saat rasanya kita kan rasa ya, itu rasa kan nggak bisa dibohongin ya. Saat kita lihat anak sama lihat cucu itu beda rasanya. Lebih gimana? Bukan kalau sayangnya pasti sama, nggak ada ukuran sayangnya yang beda, cuma rasa yang lebih ke apa ya, nggak bisa dikasih tahu lewat kata-kata gitu, nggak bisa, kayak rasanya aja beda. Tapi tiap hari video call masih. Oh coba sebelum lahiran aja setiap hari kita pasti. Dia lagi sibuk asik stoken. Jadi hidupnya setiap hari asik stoken. Jadi Lagi amanya check up itu kemarin ya itu kan vaksin, terus emang harus jadwalnya kalau ini tuh harus check up. dan itu misalkan jam berapa sih? Jam 2 aku jalan ke sana karena kan mulai juga. Bunda ada nggak saran dari Bunda sendiri atau Iya, aku udah kasih tahu dari awal Kak, harus masukin ya, sayang kalau enggak nanti, karena itu tuh bagus untuk buat apa? Buat orang tuanya juga, bisa dipakai nenek kakeknya juga, bisa dipakai adik-adiknya juga, karena itu lumayan berhasil lah, banyak yang bilang juga gitu. kalau arti sendiri sama juga nggak digituin? Sama, cuma kan beda brand aja ibaratnya, cuma intinya tuh sama. Ya, Ya, ibunda, kita mau naik pilih semua nih.